Selamat sore teman-teman di Brokers. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, ibadah puasa kita harus menahan diri. Sebetulnya tidak hanya dari lapar, haus, tapi juga dari berbagai hal-hal yang mengganggu emosi kita. Tapi ya susah nih kalau nggak emosi. Karena pemerintah itu mengumumkan harga BBM naik jadi 12 berapa? 12.500 ya? Iya. 12.500. Kemudian minyak goreng ya yang curah Udah mahal. oh, jadi naik lagi minyak goreng ya? Iya. Naik lagi? Iya. Wah, minyak goreng naik lagi yang curah itu ya? Iya, tiap hari. Tiap hari naik? Iya. Yo ampun. Makanya kita sebagai pedagang kadang pusing ya. Jangan diruntas, sebentar pusingnya kita bilang. Nah, saat ini di studio kita akan ngobrol dengan Bu Ari ya. Iya. Bu Ari profesi sebagai apa, Bu? Pedagang penyetan. Pedagang penyetan. Oh iya, bakso, tempe penyet, tahu ayam penyet gitu ya. Buat jadi pakai minyak ya, Bu? Iya. Pakai. Kemudian Bu Iput ya, Ibu sebagai ibu rumah tangga ya, Bu ya. Iya. Super pusing, Pak. Super pusing juga. Nah, kemudian di sana ada akademisi kita, Mas Pamuji Raharjo, selaku pengamat kebijakan publik. Nah, teman-teman sekalian, ini tidak hanya dimulai dari minyak goreng yang langka, kemudian pertama harga murah, terus kemudian langka hilang, kemudian costing, minyak gorengnya costing, kemudian setelah itu ditemukan penimbunan, ada yang bilang ada kartelnya, ada macam-macam lah, sehingga akhirnya sekarang pemerintah melepaskan harga minyak goreng yang kemasan ke pasar sehingga harganya jadi naik. Kemudian minyak goreng curah sekarang sudah mulai naik ya, Bu Ari ya. Ya, harganya sudah mulai naik lagi minyak goreng curah, karena itu yang disubsidi pemerintah. Ada lagi PPN sekarang menjadi 11% ya, jadi 11 dari 10%. Kemudian harga telur naik ya? Naik juga telur naik juga. Udah nggak ada pilihan. Naik juga. Aduh, ini apalagi menjelang hari raya masih bulan Ramadan ini semua serba naik. Kita akan tanya-tanya dulu nih kepada yang pertama nih, teman-teman di Brokers, ini fakta ya, ini data ya. Mereka adalah pelaku di lapangan, ini yang terjadi yang. Pertanyaan yang pertama adalah ke Bu Ari dulu, Bu. Ini pengaruh nggak kalau Pertamax naik itu, Bu? Ya pengaruh lah. Pengaruh. Minyak naik juga pengaruh ya? Pengaruh. Telur naik juga pengaruh ya? Iya, soalnya saya jualan juga ada telur juga. Oh gitu ya? Ada. Telur penyet. Telur penyet. Terus kalau ke pasar pakai motor ya? Iya, kalau ke pasar naik motor. Makanya kemarin beli bensin sempet bingung, kaget, kok dapatnya sedikit gitu. Ternyata udah naik. Udah naik, tapi saya belum tahu kalau udah. Ibu belum tahu kalau belum udah. Tahu. Iya. Tahunya kapan itu? Kemarin ya. Oh kemarin ya? Iya. Jadi kemarin pas begitu beli, tahu-tahu, iya. Loh kok dapatnya sedikit kan udah naik, Bu. Katanya semalam saya beli itu. Oh gitu. Bu, ini kalau menurut Ibu, itu apa yang harus dilakukan oleh Ibu lah mewakili teman-teman pedagang itu kalau harga-harga naik seperti ini? Ya kalau menurut saya ya, kalau harga langsung naik terus seperti ini kan ya kita nggak mungkin bisa jalan lah. Soalnya kan kita nggak mungkin menaikkan apa ya harga jual ya. Ya. Sedangkan kayak minyak bahan pokok itu kan udah naik gitu loh. Ya, kita jadi menyikapinya itu gimana caranya gitu loh. Kok sampai bisa naiknya tuh minyak curah contohnya ya. Hari apa itu saya beli masih harga 24.000. Minyak curah? Iya. 24.000. Besoknya saya beli. Iya. Besoknya saya beli lagi kan. Kadang saya mencari, biasanya saya nggak pernah pakai minyak curah yang kemasan. Karena dicari susah kan, adanya cuma curah yang sawit itu. Gitu. Terus besoknya saya beli lagi udah 25.000. Sehari itu naik. Iya. Saya sampai salah kali, enggak katanya, kan saya nyuruh kan kayak gitu. Makanya dulu kok naik terus gimana, sempat waktu terakhir saya sebelum puasa ini kan tutupnya cepat karena udah gak ada minyak. Oh gitu ya? Iya, harusnya saya kan
dagangan saya kan harus digoreng semua. Oh, Iya. karena nggak ada minyak, Iya. ya direbus saja Bu. Kalau lelenya gampang. nah, kalau kayak di rumah masih bisa ya kita ya masak direbus-rebus malah sehat. Ada jual lele Pak. Iya. Oh, itulah. Kalau Bu Ari gimana Bu? Jadi kalau semua yang ya ini terutama kan kalau pakai kendaraan jemput anak itu terus pertamaknya naik itu terus gimana Bu? Tuh. Bu Ari Bu ikut gimana Bu? Iya, sama kayak Bu Ari sebenarnya. Cuman kalau saya kan dikonsumsi sehari-hari. Kalau Bu Ari kan dijual ya. Nah, saya kalau gaji dapat uangnya juga nggak seberapa. Gimana mau jalan-jalan gitu. Kesulitan. 50.000 cuman dapat minyak 2 liter. Oke. Kembaliannya cuma 3,5 ya. Oh. Nah, 3,5. Bayangin kalau dulu 50.000 itu banyak loh Pak. Iya. Iya, dapat apa aja Masih kita. bisa. Ya, ada ke pasar itu bisa beli apa Kalau aja. 50 kok cuma minyak 2 liter sama apa? 2 liter doang kembali berapa? 3,5 ya? 3,5 gitu. Kalau belinya 1 liter gitu tuh. Kalau 1 liter itu 24,900. Nah, terus kalau belanja 50.000 dapatnya minyak 1 liter, Sama tempe. tempe juga harganya naik. Kita mau naik lagi. Aduh. Kita mau makan apa ya bayangin coba. Iya. Telur paling juga. Oh, terus sekarang udah naik ya? Sebutnya udah 20 semalam beli 26.000. 26.000 sekarang? Naik Sekilo ya? Iya, Iya. sekilo. Oh, gitu. Jadi Tempe pun iya dari 5.000 jadi 6.000. Karena saya kan hampir tiap hari saya ke pasar. Iya. Nah itu makanya bingung kita. Kalau gaji naik nggak ya? Enggak ya? Enggak. Gaji nggak naik. Waduh. Gaji nggak naik tapi ini naik. Masukan segitu aja tapi pengeluaran gimana ya? Pengeluaran Bayar semakin anak banyak. Sekolah, bayar ini itu. Kalau nganter anak sekolah juga pakai motor ya Bu. Ya. Gitu. Tapi ini kenapa ya bensin itu istilahnya naiknya diam-diam itu. Oh iya, diam. Iya. Aku tapi ibu nggak tahu ya. Iya, makanya saya sampai Atau malah Karena udah saya gitu. karena Bu Ari mungkin nggak sempet update ini ya berita detik.com Iya. gitu. Nah kan Oh, saya diam-diam. mungkin 12 tahun langsung ya. Supaya ibu nggak tahu kali ya. Iya. Itu kali ya. Ya, gitu. Jadi diam-diam. Diam-diam gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, ini problematika di lapangan yang dirasakan oleh ibu-ibu dan pedagang atau di restoran. Sekarang saya mau tanya ke pengamat kebijakan publik, ini juga seorang akademisi, Mas Pamuji Raharjo MPA. Mas Iki, kalau apa yang tadi panjenengan dengarkan itu keluhan ibu-ibu ini terhadap kebijakan pemerintah itu, ini sebenarnya Mas, pertanyaan saya adalah ini pemerintah itu bermaksud membantu rakyatnya, mempermudah atau merumitkan atau menyengsarakan, mohon maaf bahasa kasarnya, menyengsarakan rakyatnya, atau seperti apa Mas dari pandangan kebijakan publik Mas? Boleh coba tak Mas? Terima kasih. Makasih Ibu. Iya. Saya ikut prihatin dari Iya. yang disampaikan ini. Jadi begini, jadi konsep bernegara di kita itu kan ada namanya konstitusi bernegara, aturan-aturan bernegara. Nah, dalam aturan negara kita, negara Indonesia itu berdasarkan demokrasi, yang disebut demokrasi Pancasila. Iya. Dalam konteks sistem politik di Indonesia, sistem politik itu apa? Sesuatu yang mengatur segala hal dalam tata kehidupan bernegara, termasuk ibu-ibu ini diatur dalam sistem politik di Indonesia. Nah, sistem politik Indonesia itu basisnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ibu melihat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa negara akan menyengsarakan warga negara. Iya. Rakyatnya nggak ada ya? Nggak ada. Adanya apa? Adanya apa? Adanya ada kalau kita melihat bahwa ada kebebasan berbicara, ya, orang miskin dan terlantar dilindungi oleh negara. Iya. Dipelihara oleh negara. Kalau kita melihat pasal 33, segala yang ada di bumi Indonesia dikelola oleh negara, dikembalikan untuk kesejahteraan warga negara, termasuk ibu-ibu ini. Nah, dalam konteks ini maka negara sepertinya pembuat kebijakan itu tidak peka untuk melihat
warga negaranya sebetulnya baru sengsara kan. Ada pandemi COVID, tentu memberi permasalahan. Kalau ibu yang berjualan tentu akan tersendat kalau tidak ada orang yang membeli dan sebagainya itu. Nah, kenapa negara menjadi nggak peka? Ini permasalahan kita bersama. Kenapa negara itu menjadi nggak peka terhadap warga negaranya? Kenapa penguasa menjadi tidak peka terhadap warga negaranya? Ya. Nah, sebenarnya dalam konteks sistem politik di Indonesia, kebijakan itu namanya kebijakan politik adalah kebijakan politik. Ya, kebijakan politik itu sebenarnya sebuah kebijakan yang dikeluarkan atas kompromi eksekutif pemerintah dan DPR yang mewakili itu. Nah, kalau kebijakan politik itu tidak peka terhadap rakyatnya, maka tentu ini secara relasi komunikasi merugikan. Karena apa? Karena rakyat tingkat kepercayaan jadi menurun kan. Ibu-ibu ini kan mesti menurun nih. Nggak tahu lah menurut saya ini penguasa bagaimana sih nggak tahu ya. Karena nyoblos apa? Ya, presidennya kayak apa sih? Gitu kan. Itu tambah susah. Ya, itu kan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai-partai politik itu. Di mana partai politik itu adalah representatif ibu-ibu yang disebut DPR itu. Jadi ada kenaikan pertama, ada kelangkaan minyak goreng. Itu karena permasalahan DPR itu kemarin pekerjaannya apa? Mengerjakan apa? Pekerjaannya apa? Mengerjakan apa? Kalau dia itu sensitif bahwa dia itu dipilih oleh rakyat, ibu-ibu ini, maka tentu akan membuat kebijakan-kebijakan yang menjadikan ibu-ibu ini tidak sengsara. Tetapi hari ini kan ibu-ibu ini menjadi merasa sengsara. Nah, merasa sengsara ini karena ada kebijakan itu. Nah, sebetulnya kebijakan itu dibuat tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Ya. Karena itu kan di sisi politik Indonesia basisnya Undang-Undang Dasar 45. Tidak ada sedikit pun pasal yang itu menyebutkan negara akan mensengsarakan rakyatnya. Maka saya kira kebijakan yang tidak sensitif ini saya sebut bisa disebut inkonstitusional gitu Mas. Kalau kebijakan yang inkonstitusional, ya, karena dia melanggar kaidah-kaidah yang ada di konstitusi. Wah, sebentar, tak garis bawahi sebelum lupa. Teman-teman semua, T-Blockers, ini kebijakan yang diambil pemerintah sepertinya inkonstitusional karena tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang 1945. Tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang 1945. Tidak sesuai dengan tujuan negara. Tidak sesuai dengan tujuan negara yang harus mensejahterakan rakyatnya dan melindungi rakyatnya. Kemudian apa yang harus diambil, Mas? Nah, sekarang apa yang harus diambil? Apa yang harus diambil? Saya kira dalam konteks demokratis, ibu siapapun harus menyuarakan ketidakbajikan ini, ketidakbijaksanaan ini, ketidakbaikan ini. Ya kan? Kalau pintu-pintu demokrasi yang disebut partai politik itu salah satu pintu demokrasi, pers, demokrasi. Maka rakyat sendiri harus menyuarakan. Harus ada keberanian dari rakyat sendiri harus menyuarakan bersama-sama dengan pers. Karena pilar demokrasi termasuk ada pers. Iya. Nah, ketika itu ditekan, maka tentu yang disebut kelompok penekan itu, maka tentu pemerintah akan berpikir. Ini kasarannya, saya ngelekkan pemerintah itu nggak ada. Hari ini yang mengontrol pemerintah sudah ada. Kalaupun ada tidak maksimal, permasalahan di situ. Beda dengan dulu. Kalau dulu jelas. Saya nggak ngerti apakah media sosial ini menjadikan kurangnya kepekaan warga masyarakat terhadap suatu hal. Atau barangkali sebetulnya teknologi informasi itu bisa memudahkan masyarakat untuk mengontrol pemerintahnya. Ya. Kalau temuannya bahwa karena kita jadi ngabobokan oleh teknologi informasi dengan segala menu yang menjadikan kita lupa terhadap kepekaan sosial, itu menjadi perang adanya teknologi informasi. Tapi mestinya teknologi informasi menjadi bagian penting untuk menegakkan atau menjadi pilar demokrasi baru. Fungsi kontrolnya ada di bagaimana kita disebut apalah nanti kita sebut. Saya kira itu Mas. Ya. Sebentar,
Bu Ari sama Bu Ari dan Bu Iput ya. Ini kalau sudah merasakan bagaimana ini susahnya segala macam itu, kalau mau melakukan protes sudah melakukan protes kemana? Nah itu yang kita bingung kemana mau protesnya gitu. Paling kita yang ngomongnya kalau kita ketemu teman apa iya kok jadi ke Pak RT mungkin enggak? Ya enggak, Pak RT juga Pak RT mana tahu. iya. Kalau kebetulan mau Pak RT juga suka ngobrol gitu, suka ini ngobrol juga. Kok jadi minyak goreng susah ya Pak? Kadang gitu kan. Terus? Iya, nggak tahu nih Mbak. Kadang gitu. Ya dia jawabnya begitu Pak RT-nya itu. Bu Iput? Iya sama kayak Bu Ari ya. Cuman kalau untuk sebenarnya sih menjerit kalau sebagai rakyat. Karena kan kita gaji nggak ada kenaikan. Kita bayar kuliah. Terus lagi situasi pandemi juga ya? Ya pandemi, semua serba terbatas, susah gitu kondisi. Ya seperti itu, kita mau ibaratnya rakyat itu mau lari kemana? Ke DPR, apa harus ke DPR? Bondong-bondong gitu. Nah, terus kemana selama ini DPR nih? Kenapa nggak ngontrol pemerintah? Halo DPR, DPR kota, DPR provinsi, Sebagai wakil kami. sebagai ya. wakilnya mereka. Dulu kita pilih. Gitu. Oh, berarti ada sistem yang nggak jalan ya Mas Haji ya? Ya, Controlling ya. ya betul ibu. Iya, Ya, controlling. fungsi kontrol kita kurang. DPR, pertanyaannya DPR ngapain? Gitu? Kalau DPR itu representasi rakyat, maka tentu dia bergerak pada rakyat. Ya kan? Nah, sebetulnya DPR itu dia representasi siapa sih? Iya, daripada Jangan-jangan representasi kepentingan dirinya dan kelompoknya. Oh, Nah, gitu. Kalau dia tidak menyuarakan suara rakyat, maka kepentingan dia itu sebenarnya untuk siapa gitu kan? Orientasi menjadi anggota DPR itu sebenarnya untuk apa? Gitu kan? Mestinya anggota DPR yang karena rakyat terus menjadi anggota dewan yang terhormat itu, mestinya anggota dewan terhormat itu sensitif, vokal terhadap permasalahan rakyat, kan begitu. Harusnya beliau-beliau ini, ibu-ibu ini juga mengadu ke DPR ya sebagai wakil mereka. Oh iya, sebetulnya. Tapi persoalannya DPR bisa apa? Ya makanya itu sebetulnya tidak usah mengadu. DPR ngerti bahwa situasinya seperti itu. Masa anggota dewan yang terhormat nggak ngerti permasalahan lingkungan sekitarnya? Iya. Nah dia mestinya bisa membuat gerakan-gerakan politik ya kepada pemerintah, kepada eksekutif, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat kan. Nah kalau ibu berdua ini kan karena kebijakan-kebijakan pemerintah, ibu berdua ini merasa terhimpit oleh permasalahan-permasalahan ekonomi, angka, rai dan sebagainya. Nggak ada pilihan ya. Nggak ada pilihan. Kalau minyak mahal, telur mahal, ayam mahal, tempe aja mahal, kita mau makan apa? Nggak, terus kalau ibu nih sekarang, itu kan, jadi kalau pulang ke rumah ibu masaknya pakai minyaknya dikit-dikit gitu. Wah, orang tambah gizi. Kemudian Bu Ari, itu kalau misalnya semua ini terus berlangsung, itu sebagai pedagang apa kukut atau apa? Kayaknya iya seperti itu kukutnya. Berhenti jualan. Iya sepertinya. Ini kan menjelang, ini kan harganya semakin naik. Iya. Kayak kemarin waktu itu juga kayak nyari gas, kita susah juga. Susah Gas. Gas, oh iya gas. Itu katanya mau naik lagi. Iya itu makanya gas katanya mau naik. Iya. Itu udah susah juga sih nyari. Padahal kan kayak saya tuh gas juga kebutuhan ya kan, itu bisa 2 hari sekali baru habis saya gas yang kecil itu kan jadi semua naik-naik lu nggak bisa jual. Ya makanya itu semuanya bingung juga kan, terus gimana ini bisa bertahan enggak, kadang berpikir sendiri gitu loh. Oh, iya. Jadi harus harus melakukan. Nah, Mas Haji, kemudian kalau itu kebijakan, ini kan beliau ada di daerah nih Mas. Sebetulnya apa peran pemerintah daerah untuk membantu ibu-ibu dan para pedagang ini terhadap situasi yang katakanlah sulit ini gitu loh. Karena kalau mereka, teman-teman OPD kalau ditanya kan, ya ini kan kebijakan pusat gitu. Dan sebetulnya apa daerah bisa apa Mas sebagai kebijakan? Ya, ada kita sebut otonomi. Ya, otonomi daerah. Nah, otonomi itu bahasa gampangnya adalah daerah diberi kewenangan untuk melakukan mengatur sendiri.
Memang kebijakan itu ada namanya kebijakan pusat dan kebijakan daerah. Nah, permasalahan berikutnya adalah di daerah ini biasanya orang-orang atau pejabat-pejabat itu bermain aman. Jadi bermain aman. Dia sebetulnya ada apa disebut diskresi. Ya, diskresi adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pejabat di luar pakem. Ada kutip ya, di luar pakem. Nah, kenapa? Karena kalau tidak melakukan diskresi, ini kita tidak bisa ngapain-ngapain, ya kan? Dananya habis dan sebagainya. Maka harus ada diskresi. Nah, diskresinya tentu pejabat itu harus berani untuk melakukan sesuatu yang pro rakyat tadi. Ya kan? Pejabat daerah ya? Iya. Jadi pejabat itu punya kewenangan disebut diskresi. Diskresi adalah melakukan kewenangan yang di luar pakemnya, tetapi dengan koridor tertentu. Nah, sedangkan kita tahu semua, kalau ada sumpah pejabat, itu pasti dia mengatakan atas nama Allah atau Tuhan, ya kan? Setiap ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sumpah pejabat itu ya? Pasti itu diatur dalam undang-undang. Pasti ada bunyi kayak gitu, Pancasila dan Undang-Undang 45. Artinya apa? Ketika dia mau menjadi pejabat dan setelah menjadi pejabat, dia harus melakukan sesuatu yang untuk rakyatnya. Itu. Maka itulah yang menurut saya menjadi kegelisahan kita semua. Ketika pejabat disumpah, dia mengatakan iya dan dia sudah melakukan menjadi pejabat, tetapi dia tidak melakukan apapun untuk rakyatnya. Nah, ini menjadi masalah. Dan sebetulnya kalau mau dikritisi, menjadi pejabat itu sebetulnya mendapatkan amanah yang berat. Tapi kalau di kita menjadi pejabat itu disyukuri atas kenaikan atas jabatannya, atas penerimaan sebagai pejabat itu. Mestinya dia berpikir bahwa tanggung jawab saya akan semakin besar karena saya disumpah atas nama Tuhan dan Allah, atas nama negara dan sebagainya. Tapi itu terjadi, bos. Oke. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa hampir 30 menit. Saya mau minta Ibu harapannya Bu Ani dulu nih, Bu Ari dulu nih. Harapannya apa, Bu? Dalam waktu dekat inilah. Ya, harapan saya mudah-mudahan harga-harga kepada siapa nih? Harapannya kepada pemerintah ya? Ya, kepada pemerintah. Pemerintah daerah dan pemerintahan ini. Soalnya kalau naik terus ya kasihan rakyat kecil ya, menanggungnya ya kan. Semua naik, kita nyarinya juga susah, udah naik susah lagi gitu. Harapannya ya harga seperti dulu lah, murah, bisa dicari, gampang gitu. Kalau Bu ikut sama seperti Bu Ari sebenarnya ya. Jadi kalau harga itu apa istilahnya terjangkau sama rakyat, rakyat itu punya sisa untuk menabung. Artinya untuk membeli kebutuhan lain selain bahan pokok. Nah, sekarang kan kalau semua habis di bahan pokok, yang lainnya kebagian. Terakhir, Mas Aji Pamuji Raharjo. Mas, apakah dalam konteks ini negara melindungi rakyatnya, Kak? Atau dia maksudnya gini loh, kan negara sudah dapat pajak tuh, Mas, sudah dapat penerimaan pajak. Iya toh? Kita membayar pajak. Pajak itu kan harus dipakai untuk, ya toh, melindungi kebutuhan-kebutuhan pokok yang tidak di-loss ke pasar bebas atau apa gitu sebagai subsidi. Ya, konstitusi kita mengatur bagaimana tata kelola bernegara. Kalau konstitusi kita itu berpaham pada demokrasi Pancasila dan berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945, maka fungsi kontrol masyarakat untuk mengingatkan agar pemerintah atau penguasa kembali pada Pancasila dan pada Undang-Undang Dasar 1945. Karena sejatinya pasal-pasal itu menjadi tanda kutip pelindung negara dalam konteks bernegara. Kalau kita bicara kesejahteraan, tentu kita pasal 33. Kalau kita bicara kebebasan, pasal lagi yang mengatur. Kalau kita bicara hukum, pasal lagi yang mengatur. Itu menunjukkan bahwa negara ini sebetulnya sudah dibangun bagus oleh para pendiri bangsa, tetapi sampai saat ini kita belum menikmati hal-hal yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa itu. Saya kira sebagai warga masyarakat harus sekali lagi berani mengontrol apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu, Mas. Baik.
teman-teman di Blockers, ini bukan hoax ya. Jadi ini mereka pelaku. Jadi pelaku dan yang menderita, yang terasa betul menggunakan bahan-bahan tersebut gitu. Mas Pamuji Raharjo ini juga mengupas bahwa ini sebenarnya harus berfungsi sebagai apa sih pemerintah dan teman-teman anggota dewan yang diwakili oleh mereka. Gitu. Saya nggak ngerti bisa apa, kemudian Pemda apakah punya kemungkinan untuk membantu mereka gitu. Karena hubungannya dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Baik teman-teman di Blockers, sampai ketemu lagi di sesi yang akan datang. Salam di Blockers.